wabarakatuh. O genki desu ka? Genki desu ya. Alhamdulillah Ananda. Bapak harap semua hari ini dalam keadaan sehat. Karena kenapa? Hari ini kalian bertemu lagi dengan Pak Eko yang senantiasa ceria, yang senantiasa siap berbagi mengenai ilmu kimia. Apapun alasan Ananda pada hari ini, Bapak harap kalian tetap semangat. Karena hari ini, kenapa? Kita akan bersama-sama membahas mengenai bilangan kuantum. Ketika kita bicara mengenai bilangan kuantum, ada 3 pokok bahasan penting yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bilangan kuantum utama. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bilangan kuantum azimut. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai bilangan kuantum magnetik. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama. Jadi, ketika kita bicara mengenai bilangan kuantum utama, kita pernah bahas di pekan sebelumnya. Bilangan kuantum utama tetap sama seperti prinsip dari kulit atom Niels Bohr. Jadi, kita tulis bilangan kuantum utama kita sama-sama sudah tahu bahwa bilangan kuantum utama itu dilambangkan dengan huruf N. N kecil ya. Dilambangkan dengan huruf N, itu artinya dia adalah bilangan kuantum utama. Kita juga sudah pernah belajar kemarin bahwa bilangan kuantum utama itu dimulai dari abjad huruf K. K, L, M, dan seterusnya. Kita tulis K, L, M, dan N. Kita juga sudah sama-sama pelajari bahwa masing-masing huruf di kulit itu mewakili kulitnya masing-masing. Kita ambil contoh, ketika dia di kulit K, otomatis N-nya adalah 1. Kemudian, ketika dia di kulit L, langsung saja seterusnya. Berarti kalau L, berarti dia ada di kulit ke-2. Great. Kemudian ketika dia di kulit M, itu artinya dia ada di kulit ke-3. Ketika dia ada di kulit M, dia akan otomatis ada di kulit ke-4. Nah, begitu seterusnya. Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan bilangan kuantum azimut? Oke, bilangan kuantum azimut itu dilambangkan dengan huruf L kecil. Jadi ketika kalian belajar mengenai bilangan kuantum, kemudian kalian melihat ada simbol L, berarti itu adalah bilangan kuantum azimut. Jadi, bagaimana cara kita mencari bilangan kuantum azimutnya? Ini sangat berhubungan erat dengan bilangan kuantum utama. Maka di sini Bapak berikan titik tekan bahwa ketika kalian mencari bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik, Bapak pastikan semuanya itu saling berhubungan. Jadi kalian harus fokus dari step awal agar kalian paham seluruhnya. Jadi ketika kita mencari bilangan kuantum azimut, rumusnya adalah nol sampai dengan N dikurang 1. Itu bagaimana cara kita menghitung bilangan kuantum azimut. Kita ambil contoh. Misalkan kita ambil contoh di kulit K. Di kulit K, kita tadi sudah sama-sama tahu bahwa N-nya itu sama dengan 1. Berarti untuk menentukan L-nya 0 sampai dengan N dikurang 1.
Berarti L-nya 0 sampai dengan N kurang 1. N-nya 1 dikurang 1. Berarti 0 ya. Makanya di kulit K atau ketika N-nya 1, berarti L-nya hanya 0. Nah, itu untuk N sama dengan 1. Bagaimana untuk di kulit, misalkan kita ambil contoh di kulit M. Kita ambil contoh langsung di kulit M ya. Di kulit M, N-nya sama dengan 3. Berarti L-nya 0 sampai dengan 3 dikurang 1. Berarti L-nya adalah 0, 1, dan 2. Begitu. Misalkan dia di kulit kedua, L ya, N sama dengan 2, L-nya berarti sama dengan 0 dan 1. Ketika dia ada di kulit N, N-nya sama dengan 4, berarti L-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Begitu. Ketika N-nya 1, L-nya 0, kemudian ketika N-nya 2, L-nya 1, kita ambil yang paling ujung ya. Kemudian ketika N-nya 3, L-nya 2. Nah, kemudian ketika N-nya 4, L-nya 3. Ini L-nya ya, dari kiri ke kanan. Nah, ternyata ketika kita mencari bilangan kuantum azimut, kita juga otomatis menentukan subkulit atom. Jadi ketika dia L-nya 0, berarti dia ada di subkulit S. Apa itu kepanjangan S? Sharp. Kemudian ketika dia L-nya 1, dia ada di subkulit P. Kepanjangannya adalah principal. Kemudian ketika L-nya 2, D, diffuse. Dan ketika dia ada di subkulit ketiga, itu subkulitnya adalah F, fundamental. Untuk mencari bilangan kuantum magnetik, M sama dengan min L sampai dengan plus L. Jadi misalkan kita ambil contoh, L-nya adalah 0, berarti M-nya juga 0. Ya, karena min 0 nggak ada, plus 0 juga. Makanya dia ketika L-nya 0, M-nya juga 0. Ketika L-nya 1, berarti kulit P ya, subkulit P, M-nya sama dengan 0, min 1 dulu, min 1, 0, plus 1. Oke. Ketika L-nya sama dengan 2, berarti M-nya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke, berarti ketika L-nya sama dengan 3, kalian juga bisa menentukan sendiri kan? Coba ya, L-nya berapa? Nanti kasih tahu Bapak ketika cek. Nah, itu bagaimana cara mencari bilangan kuantum magnetik. Jadi minus L sampai plus L, itu ketika kita mencari bilangan kuantum magnetik. Jadi untuk bilangan kuantum magnetik ini digunakan untuk mencari diagram orbitalnya. Jadi orbitalnya. Kalau tadi bilangan kuantum azimut kita mencari subkulitnya. Kalau bilangan kuantum utama kita mencari kulitnya saja. Jadi bisa kita tulis nih. Ketika dia L-nya 1, ketika di kulit S, oke, dia L-nya 0, berarti kotaknya 1. Subkulit S. Kemudian di subkulit P, M-nya ada berapa? Ada 3. Berarti kita buat kotaknya ada 3.
min 1, 0, plus 1. Bisa? Misalkan yang L-nya 2, berarti M-nya 5. Dikulit D. Berarti kita buat kotaknya ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Bisa? Nah, kalau misalkan yang L-nya 3, tadi Bapak suruh kalian mencari M-nya, coba kalian juga buat berapa orbital yang terbentuk. Kotaknya ada berapa ya untuk yang F. Nah, jadi ini tugas kalian. Berapa bilangan kuantum magnetik dari L sama dengan 3, kemudian bagaimana bentuk orbitalnya, ada berapa orbital, dan bagaimana muatannya. Oke, jadi sekarang yang terakhir kita akan langsung ke contoh soal. Jadi misalkan kalian disuruh mencari bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetiknya jika diketahui dia berada di kulit L, ya. Di kulit L, kalian disuruh menentukan ketiga bilangan kuantum dan juga kalian diminta untuk menggambarkan orbitalnya, yang kotak-kotak tadi ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita tulis dulu. Diketahui kulit L. Nah, kita sudah sama-sama belajar ketika dia berada di kulit L, berarti dia ada di kulit ke berapa? Ada di kulit ke 2. Berarti kita sudah dapat N sama dengan 2. Oke. Ketika kita sudah dapat bilangan kuantum utamanya, berarti kita selanjutnya mencari bilangan kuantum azimut. L-nya tadi rumusnya adalah 0 sampai dengan minus 2. 0 sampai dengan N dikurang 1, ya. Oke, jadi berarti L-nya adalah 0 dan 1. Dapat ya? 0 dan 1. Kemudian yang ketiga, kita diminta juga untuk mencari bilangan kuantum magnetik. M sama dengan min L sampai dengan plus L. Berarti ada berapa nih? Ada 5. Berarti minus 1, 0, plus 1. Oh, ternyata ada 3. Ada 3 ya. Minus 1, 0, dan plus 1. Kemudian berarti kalau L-nya 1, dia ada di kulit P. Nah, terakhir kita baru gambar diagram orbitalnya. Karena magnetiknya ada 3, berarti kita gambar 3 kotak. Kita isikan paling ujung minus 1, di tengah 0, dan di ujung kanan plus 1. Ini adalah subkulit P dengan 3 orbital. Selesai. Selanjutnya kalian cari bagaimana tentukan bilangan kuantum azimut, magnetik, dan bilangan kuantum utama serta gambarkan diagram orbitalnya ketika kulitnya adalah M. Oke? Kita akan bahas ketika nanti di CFU.